black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Aprilia. Dan selanjutnya ada teman saya Trisna, yang kedua Yuning Lestari, yang ketiga Orinita Zara Maharani, dan yang terakhir Ahmad Iwa Mumtaz. Di sini kami akan menjelaskan pengaruh promosi penjualan dan persediaan terhadap volume penjualan PT Abot Indonesia tahun 2023. Bab 1, pendahuluan. 1, latar belakang masalah penelitian. 2, rumusan masalah penelitian. 3, tujuan penelitian. 4, kegunaan penelitian. 5, ruang lingkup penelitian. Yang keenam, sistematika penulisan. Latar belakang masalah penelitian. Pemasaran dalam dunia bisnis semakin berkembang dan didorong oleh teknologi digital. Perusahaan tidak hanya mengandalkan cara tradisional untuk mempromosikan produk, tetapi juga memanfaatkan media sosial, iklan digital, dan analisis data untuk menjangkau konsumen dengan lebih efektif. Selain itu, konsumen membangun hubungan yang lebih personal dan meningkatkan loyalitas merek. Adanya globalisasi dan keterbukaan pasar membuat dunia bisnis semakin kompetitif, dan perubahan tren dan perilaku konsumen cepat memaksa perusahaan untuk lebih fleksibel dan responsif. Isu-isu seperti keberlanjutan dan tanggung jawab sosial juga menjadi perhatian penting. Volume penjualan dijelaskan sebagai ukuran keberhasilan produk yang terjual dalam periode tertentu dan menjadi indikator penting untuk mengukur performa perusahaan di pasar. PT Abot Indonesia, perusahaan kesehatan global berbasis di Amerika Serikat, mengalami permasalahan volume penjualan yang dipengaruhi oleh faktor persaingan yang ketat di industri nutrisi dan kesehatan, serta perubahan preferensi konsumen yang cepat. Untuk mengatasi masalah ini, PT Abot Indonesia perlu melakukan analisis mendalam terhadap data penjualan dan tren pasar. Persediaan dijelaskan sebagai aset yang berupa barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional. Masalah yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian data stok dengan kondisi fisik, barang kadaluarsa atau rusak yang tidak segera diganti, serta keterlambatan stok barang tertentu. Pengolahan persediaan yang baik menjadi kunci keberhasilan operasional di toko. Promosi penjualan bertujuan untuk menarik perhatian pelanggan dengan berbagai program seperti diskon, cashback, dan pembelian bundling atau hadiah langsung. Permasalahan yang sering muncul dalam promosi penjualan meliputi kurangnya efektivitas pemasaran, ketidakjelasan informasi promo kepada pelanggan, atau kendala teknis seperti stok produk promosi yang cepat habis. Dengan menganalisis data penjualan dan mengidentifikasi faktor-faktor ini, perusahaan dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan penjualan, seperti menyesuaikan harga, meningkatkan kualitas produk, atau memperkuat kampanye pemasaran untuk menarik kembali konsumen. Rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah promosi penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap volume penjualan PT Abot Indonesia? 2. Apakah persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap volume penjualan PT Abot Indonesia? 3. Apakah promosi penjualan dan persediaan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap volume penjualan PT Abot Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh promosi penjualan terhadap volume penjualan PT Abot Indonesia. 2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh persediaan terhadap volume penjualan PT Abot Indonesia. 3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh simultan antara promosi penjualan dan manajemen persediaan terhadap volume penjualan PT Abot Indonesia. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. 1. Manfaat teoritis. A. Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu manajemen pemasaran, khususnya dalam aspek promosi, penjualan, dan persediaan. B. Jadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami topik yang sejenis. 2. Manfaat praktis. A. Memberikan wawasan kepada PT Abot Indonesia dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efisien, terutama dalam hal promosi, penjualan, dan persediaan. B. Membantu perusahaan dalam mengoptimalkan persediaan agar dapat meningkatkan efisiensi operasional dan volume penjualan.
Selanjutnya, ruang penelitian. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh hubungan promosi penjualan dan persediaan terhadap volume penjualan. Penelitian ini dilakukan di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yakni pada produk PT Ebot Indonesia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 38, Menara Jam Sostek, lantai 23, Jakarta. Dan perwakilan salah satu toko yang menjual produk PT Ebot Indonesia terletak di Kota Jakarta Utara, yaitu toko Diam Mall Arta Gading, terletak di Jalan Arta Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai objek penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah volume penjualan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah promosi penjualan dan persediaan. Penelitian ini hanya fokus pada hubungan antara promosi penjualan dan persediaan terhadap volume penjualan. Selanjutnya, sistematika penulisan. Berikut ini merupakan sistematika penulisan penelitian ini yang berjudul Pengaruh Promosi Penjualan dan Persediaan Terhadap Volume Penjualan di PT Ebot Indonesia tahun 2023. A. Bab 1 pendahuluan. Bab ini merupakan pembuka dari makalah penelitian ini. Bab ini berisikan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Adapun hal-hal yang terdapat dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. B. Bab 2. Tinjauan pustaka. Bab ini membahas mengenai berbagai kajian literatur serta teori-teori yang mendukung tujuan dari penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka bermanfaat untuk menghasilkan petunjuk kepada peneliti untuk dapat memecahkan persoalan yang dihadapi di dalam penelitian secara ilmiah. C. Bab 3 metode penelitian. Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat desain penelitian, populasi, dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini dibuat agar penulis dan pembaca bisa memahami dan mengikuti proses penelitian dengan mudah. D. Bab 4 pembahasan. Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh dan menganalisisnya sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam bab ini, data yang diperoleh dijelaskan, dibandingkan dengan teori yang relevan, dan dibahas untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah diteliti. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam dan kesimpulan yang logis dari penelitian tersebut. E. Bab 5 penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran untuk pihak-pihak terkait. Kesimpulan berisi jawaban singkat atas tujuan penelitian, sementara saran dibuat berdasarkan temuan penelitian untuk perbaikan atau pengembangan di masa mendatang. Bab ini menjadi penutup dari seluruh rangkaian laporan penelitian. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Yang pertama ada deskripsi konseptual, yang kedua penelitian relevan, yang ketiga kerangka berpikir, dan yang terakhir hipotesis penelitian. Yang pertama, deskripsi konseptual. Promosi penjualan menurut Rangkuti F adalah bagian dari kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dalam waktu singkat. Bentuk promosi penjualan dapat berupa diskon, kupon, hadiah langsung, undian, dan program promosi lainnya yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan produk secara signifikan. Persediaan menurut Hendrayani dan Siwianti didefinisikan sebagai aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Persediaan ini mencakup bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang siap dijual kepada konsumen. Volume penjualan menurut Hendrayani dan Siwianti dijelaskan sebagai ukuran keberhasilan produk yang terjual dalam periode tertentu. Volume penjualan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk strategi promosi, kualitas produk, harga, dan saluran distribusi yang digunakan perusahaan. Selanjutnya, penelitian relevan. Dalam penelitian ini, peneliti mereferensi beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada peneliti Ahmad Habibi tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Persediaan dan Produktivitas Terhadap Penjualan pada PT Siantar Top Tbk Medan. Hasil penelitiannya itu 8,9%, yang artinya positif. Yang kedua, penelitinya Sri Rezeki tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Promosi Penjualan dan Persediaan Terhadap Volume Penjualan pada PT Kinglet Indonesia. Hasilnya juga positif. Selanjutnya, kerangka berpikir. Promosi penjualan adalah salah satu strategi pemasaran
perusahaan untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Ini bisa berupa diskon, kupon, hadiah atau royalitas. Volume penjualan menunjukkan jumlah produk terjual dalam periode tertentu dan dipengaruhi oleh perusahaan. Promosi penjualan. Promosi penjualan. Persediaan yang cukup dan dikelola dengan baik akan memastikan perusahaan bisa memenuhi permintaan konsumen tepat waktu. Volume penjualan sebagai indikator utama keberhasilan penjualan sangat dipengaruhi Oleh manajemen persediaan. Faktor Lain. Faktor lain yang mempengaruhi volume penjualan adalah promosi penjualan dan persediaan barang. Promosi dapat meningkatkan permintaan dalam jangka pendek, sedangkan persediaan yang cukup mendukung distribusi produk pada konsumen. Berdasarkan kerangka pikir dalam penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis menurut kuantitatif adalah dugaan yang dapat diuji kebenarannya melalui data yang terkumpul dalam penelitian. Berikut adalah hipotesis yang umum digunakan untuk penelitian dengan fokus pada pengaruh promosi penjualan dan persediaan terhadap volume penjualan PT Abbott Indonesia. Satu, promosi penjualan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. Kedua, H1. Promosi penjualan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. Ketiga, H2. Persediaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. 4. H2. Persediaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. 5. HO3. Promosi penjualan persediaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. Ke-6. H3. Penjualan dan persediaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. Baik, selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, metode dan desain penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Ketiga, definisi operasional variabel. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, teknik analisa data. Untuk yang pertama, metode atau desain penelitian. Metode atau desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang atau desain kuantitatif, karena ini mengukur hubungan antara penelitian variabel secara statistik dan numbering. Menurut kuantitatif, metode penelitian kuantitatif dijelaskan sebagai pendekatan penelitian yang bertujuan mengukur fenomena dalam bentuk angka dan menguji hubungan antara variabel menggunakan analisa statistik. Kuantitatif fokus pada data,
trik dan umumnya menggunakan instrumen yang sudah terstruktur seperti kuesioner atau survei untuk mengumpulkan data dari responden. Sedangkan metode yang digunakan penelitian ini fokus pada regensi linear berganda. Regensi linear berganda adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara dua atau lebih variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Tujuan utama regensi berganda adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Menurut Ghazali, regensi berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan linear dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Ini memungkinkan peneliti untuk menganalisa bagaimana beberapa faktor secara simultan mempengaruhi suatu hasil variabel dependen. Untuk populasi dan sampel, kami menggunakan dari populasi totalnya 1.210 orang yang rata-rata per bulan datang ke toko Diamond Arta Gading, itu kami menggunakan sampel sebanyak 96 orang. Untuk definisi operasional variabel, itu kami menggunakan ada 3, yaitu variabel independen, promosi penjualan. Yang pertama, dimensinya kebiasaan pembelian, pengaruh promosi, daya tarik, pembelian inklusif, keinginan pembelian. Untuk selanjutnya, untuk variabel independen yang X2 itu ketersediaan produk, kesediaan stok, perpindahan pembelian, dampak stok, kepuasan persediaan. Untuk variabel dependennya, itu kami menggunakan pembelian dalam jumlah besar, pengaruh kesediaan stok, minat pembelanjaan, keyakinan dalam pembelian, dan terakhir pengaruh promo dan stok. Dan selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu data primer, yang dimana melalui kuesioner dari angka pernyataan itu ada 5 bobot, yaitu sangat setuju, SS atau poin 5, setuju, S poin 4, netral, N poin 3, tidak setuju, TS poin 2, sangat tidak setuju, STS poin 1. Untuk data sekundernya itu data penjualan persediaan dari laporan penjualan di toko Diamond Arta Gading dari tahun 2023 dari start Januari sampai Desember. Selanjutnya untuk teknik analisa, yaitu menurut Hardrayani, yaitu teknik analisa dalam metode pengumpulan data mentah sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dimengerti. Untuk data yang pengukuran yaitu promosi penjualan dan persediaan terhadap variabel dependen yaitu volume penjualan. Untuk yang pertama uji kualitas data, menurut Trihendradi, uji kualitas data merupakan langkah awal dalam penelitian kuantitatif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh instrumen penelitian seperti kuesioner valid dan reliable. Untuk selanjutnya, yang pertama untuk pengujian validitas, yaitu di mana R hitung 0,30 di atas R tabel, maka dinyatakan valid. Untuk jika R hitung 0,3 di bawah R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Untuk kedua, pengujian reliabilitas, yaitu jika nilai robot alfa di atas 0,60, maka variabel tersebut terpercaya atau reliable. Jika di bawah 0,60, maka variabel tidak reliable atau tidak dipercaya. Analisa deskriptif. Analisis deskriptif. Menurut Handrayani dan Susiyanti, analisis deskriptif diartikan sebagai metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau merangkum data, memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik dan pola dalam data set. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang telah dikumpulkan. Ini mencakup pengukuran mean, median, modus, dan standar deviasi dari variabel penelitian.
analisis regenerasi linear berganda. Menurut Handayani dan Triyanti, 2021 analisis regenerasi linear berganda adalah statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel dependen atau Y dengan dua atau lebih variabel independen atau X. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen serta mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. D. Uji asumsi klasik. Menurut Hendrayani dan Silianti, 2021 uji asumsi klasik adalah rangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat atau asumsi dasar dari metode regresi linear. Tujuan dari uji ini adalah agar hasil analisis regresi memberikan estimasi yang akurat dan tidak bias, serta untuk memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan asumsi-asumsi klasik yang diperlukan untuk model regresi linear. Beberapa uji asumsi klasik yang umum digunakan dalam analisis regresi adalah sebagai berikut. Pertama, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah distribusi residual selisih antara hasil prediksi dan nilai sebenarnya. Mengikuti distribusi normal, metode yang biasa digunakan adalah uji Kolmogorov-Timrov atau Shapiro jika hasilnya tidak signifikan value P kurang value lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Dua, uji multikollinearitas adalah menguji apakah ada hubungan linear yang kuat antara variabel-variabel independen. Jika terjadi multikollinearitas, ini bisa menyebabkan kesalahan interpretasi hasil regresi. Uji ini biasanya menggunakan variasi inflation faktor atau FIF. Nilai FIF lebih dari 10 menunjukkan adanya kolinearitas yang perlu diperbaiki. Ketiga, uji heterokedasitas adalah menguji apakah varian residu bersifat konstan. Jika tidak, ini disebut heterokedasitas dan dapat mempengaruhi akurasi prediksi model. Uji Glasper atau Bloch Pagan sering digunakan untuk mendeteksi masalah ini. 4, uji autokorelasi atau menguji apakah residual dari model regresi berkorelasi satu sama lain. Uji Durbin-Watson adalah metode yang sering digunakan untuk mengecek autokorelasi, terutama dalam analisis data untuk waktu atau time series. Nilai antara 1,05 dan 2,35 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Oke, selanjutnya untuk uji hipotesis, menurut Handrayani, uji hipotesis adalah proses untuk menguji apakah pernyataan atau klaim tetap suatu populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel yang ada. Ada beberapa jenis uji hipotesis yaitu uji T. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, uji F digunakan menguji signifikan model regresi secara keseluruhan. Uji ini menguji apakah semua variabel independen bersamaan mempengaruhi variabel dependen. Yang ketiga, koefisien determinasi atau R2 mengukur seberapa baik metode regresi menjelaskan variasi dalam data. Nilai R kuadrat berkisaran antara 0 dan 1, di mana 1 berarti model menjelaskan seluruh variasi dalam data. Nah, berikut untuk form kuesioner penelitian yang kami lakukan di Store Diamond Alta Gading dari variabel independen dan variabel dependen.
Nah, berikut hasil yang kuesioner yang kami berikan kepada eh, pelanggan atau konsumen. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.